perkenalkan nama aku Dewi Rahmeti Juwita dengan NIM 198251114. Oke, di sini sebelum kita mulai ke program dan lain-lainnya, kita harus tahu nih apa latar belakang kita memilih pohon akasia ini untuk dijadikan proyek kita. Jadi, awalnya hutan tanam industri atau HTI yang biasa disebut sama orang-orang yang didominasi biasanya sama pohon akasia atau nama latinnya adalah Acacia magnium. Nah, ini berperan sebagai pemasok utama biomasa bagi industri pulp dan paper terbesar di Indonesia. Jadi, kebanyakan di Indonesia itu adalah hutan taman industrinya adalah pohon akasia. Makanya kita memilih untuk dijadikan topik ini. Nah, keberlanjutan industri ini sangat beruntungkan para pengolah hutan dan yang efisien pada berkelanjutan. Kenapa? Karena semua orang pasti butuh kertas dan makanya para pendustri itu memperbanyak pohon akasia. Salah satu keputusan yang paling penting dalam pengolahan HTI ini adalah kita harus tahu umur tebang untuk rotasi panennya supaya kita tahu yang pas dan tidak pasnya. Dan keputusan ini tidak hanya mempengaruhi hasil kayunya secara ekonomi, tapi juga berdampak pada kontribusi hutan dalam penyerapan karbon dan mitigasi perubahan iklimnya. Karena kalau misalnya kita hanya ada pohon, sedangkan kita harus tahu nih pohon ini harus berguna juga pada lingkungannya, yaitu pada penyerapan karbonnya untuk manusia juga. Nah, dalam praktik ini, penentuan umur tebang umumnya itu didasarkan pada data pada pengukuran lapangan seperti diameter pohonnya berapa yang digunakan sebagai acuan untuk memperkirakan biomasanya yang kita inginkan gitu kan. Jadi nanti kita tahu biomasa yang kita inginkan berapa, habis itu kita tahu nih pohon umur berapa dan diameternya saat diameter berapa yang pas untuk ditebang dan pas untuk dijadikan industri tersebut, yaitu kertas. Bagian selanjutnya adalah dekomposisi persoalan. Dekomposisi adalah proses memecah suatu sistem atau permasalahan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diselesaikan. Pada program ini, dekomposisi dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah proses input diameter pohon akasia. Jadi, pengguna memasukkan data diameter pohon akasia, lalu sistem ngitung estimasi usia pohon berdasarkan diameter tersebut. Lalu, sistem membandingkan hasil perhitungan dengan data referensi yang ada. Nah, angkanya itu diambil dari rata-rata riap diameter tahunan atau Mean Annual Increment atau MAI. Nilainya berkisar antara 2 hingga 3,5 cm per tahun, tergantung kesuburan tanah. Jadi, kalau diameter pohon itu 2 cm, tandanya dia umur 1 tahun. Bagian kedua adalah penentuan izin tebang atau validasi usia. Usia jadi dasar perhitungan buat penentuan suatu pohon dia dapat ditebang atau enggak. Nah, sistem ini meriksa apakah usia pohon masuk dalam kategori legal tebang atau enggak. Kalau iya, berarti dia mutusin pohon boleh ditebang dan lanjut ke opsi target biomasa. Kalau tidak, dia sistem mutusin pohon gak boleh ditebang. Nah, sistem ngarahin ke proses output dan pengguna tidak menginput target. Jika pohon berusia 6 tahun, itu boleh ditebang. Kalau nggak lebih dari itu atau di bawah itu, berarti nggak boleh ditebang. Dalam praktik hutan tanaman industri atau HTI di Indonesia, seperti di Riau atau Kalimantan, daur tebang atau rotation age untuk Acacia magnium, penghasil pulp dan paper biasanya ditetapkan pada usia 6-7 tahun untuk mencapai efisiensi ekonomi maksimal. Nah, bagian ketiga ini ada penentuan target biomasa dan penyerapan karbon. Nah, sistem nanya ini ke pengguna. Dia ada target biomasa sama penyerapan karbon dari pohon atau enggak. Nah, kalau dia iya atau dia ada, berarti pengguna masukin angka tersebut sesuai dengan jumlah yang diinginkannya. Nah, kalau enggak, berarti sistem langsung nampilin output berupa usia pohon saat ini. Nah, angka-angka ini tuh apa aja sih? Yang pertama itu koefisien 0,47 atau 47%. Itu tuh standar IPCC menyatakan bahwa sekitar 47% dari berat kering kayu biomasa adalah unsur karbon C. Nah, ini tuh nentuin buat jumlah biomasa berapa. Lalu ada 3,67, ini adalah konstanta kimia fisika stoikiometri.
Berat molekul CO2 itu 44 dibagi berat atom karbon 12. 44 bagi 12 hasilnya adalah 3,667 atau bisa diaproksimasi menjadi 3,67. Nah, angka ini itu digunain buat menghitung penyerapan karbon. Lalu selanjutnya, proses validasi target. Sistem menghitung usia pohon yang diperluin untuk mencapai target biomasa dan penyerapan karbon dari pengguna. Lalu sistem nampilin rata-rata umur yang direkomendasikan. Nah, yang terakhir sistem membandingin apakah usia pohon saat ini udah sesuai dengan target usia itu atau belum. Yang kelima adalah proses perhitungan selisih waktu jika usia belum sesuai. Jadi sistem ngelakuin perhitungan ini kalau usia pohon belum sesuai dengan usia yang direkomendasikan berdasarkan perhitungan target. Nah, sistem ngitung perlu berapa tahun lagi untuk mencapai usia yang ideal agar target biomasa dan penyerapan karbon tercapai. Yang keenam adalah proses output hasil akhir. Jadi sistem ini nampilin hasil output berdasarkan beberapa kondisi yang dilewati pengguna sebelumnya. Yang pertama, kalau pengguna nggak masukin target biomasa dan penyerapan karbon, sistem nampilin usia pohon aja berdasarkan hasil perhitungan dengan diameter. Yang kedua, kalau pengguna menginput target dan hasilnya sesuai dengan data yang tersedia, sistem nampilin usia pohon dari hasil perhitungan yang disertai dengan keterangan target biomasanya ini tercapai. Begitu juga dengan penyerapan karbonnya. Dan yang terakhir itu, kondisi ketika usia belum sesuai dengan target. Sistem menampilkan usia pohon saat ini disertai dengan rekomendasi usia yang sesuai dan jumlah tahun yang dibutuhkan biar target biomasa dan penyerapan karbonnya tercapai. Nah, yang terakhir ini adalah proses pengulangan atau looping. Sistem nanya ini ke pengguna, dia nih pengen ngitung pohon selanjutnya atau enggak. Kalau iya berarti sistem kembali ke proses pertama yaitu penginput diameter. Kalau tidak, program selesai. Halo semuanya, selanjutnya saya akan membahas tentang abstraksi data dalam sistem evaluasi pohon akasia. Jadi sistem ini itu dirancang untuk mengevaluasi kelayakan penebangan pohon akasia berdasarkan usia dan kesesuaiannya dengan target pengelolaan hutan, yakni biomasa dan penyerapan karbon. Selanjutnya ada input inti. Input inti ini ada dua. Yang pertama itu diameter batang. Hal ini untuk estimasi usia pohon. Yang kedua itu ada target biomasa dan penyerapan karbon. Hal ini opsional ya. Tujuannya ini untuk evaluasi pengelolaannya ada proses logika sistem. Yang pertama itu hitung usia berdasarkan diameternya. Yang kedua, bandingkan dengan usia legal tebang. Jadi, kalau misalkan layak, hal itu kan usianya cukup. Jadi, statusnya itu diperbolehkan untuk ditebang. Yang kedua itu, kalau misalkan tidak layak, berarti kan usianya kurang. Hitung dan tampilkan waktu tunggu yang diperlukan. Yang ketiga, jika ada target, sistem akan menghitung. Yang pertama itu usia yang dibutuhkan untuk mencapai target. Yang kedua, rekomendasi apakah pohon sudah memenuhi atau perlu waktu tambahan. Yang terakhir, output utama. Yang pertama itu status kelayakan tebang, layak atau tidak. Yang kedua, usia pohon dalam waktu tunggu, kalau ada. Yang terakhir, rekomendasi pencapaian target biomasa atau karbon. Dengan abstraksi ini, sistem mengubah data mentah atau diameter menjadi rekomendasi keputusan yang terstruktur dan dapat ditindaklanjuti. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengenalan polanya. Pengenalan pola yang kami gunakan pada model perhitungan data pertumbuhan tahunan pohon palem ini adalah proses untuk mengidentifikasi dan memodelkan hubungan-hubungan di antara komponen-komponen yang sebelumnya sudah kita dekomposisi dan abstraksi. Dalam simulasi pohon palem ini, pengenalan polanya berfokus kepada hubungan antara kondisi awal, data pertumbuhan tahunan, kebijakan penebangan, dan hasil biomasa serta penyerapan karbonnya. Berdasarkan hasil dekomposisi persoalan dan abstraksi data, pola yang terbentuk dalam sistem model pertumbuhan ini ada 3. Yang pertama adalah pola pertumbuhan dan biomasa. Pola yang dikenali di sini adalah antara pertumbuhan fisik pohon dengan hasil estimasi biomasanya. Pola ini menetapkan bahwa estimasi biomasa diprediksi secara langsung oleh variabel
diameter batang dan tinggi pohonnya. Secara prinsip, peningkatan dimensi fisik pohon akan selalu berkolerasi dengan peningkatan biomasa dan massa karbon yang diserap. Yang kedua adalah pola ketergantungan kebijakan penebangan. Pola ini mengidentifikasi mekanisme di mana keputusan manajemen eksternal berinteraksi dengan kondisi lingkungannya. Pola ini yang berlaku adalah pemicu aksi berdasarkan nilai ambang batas lingkungan tertentu. Kebijakan penebangannya itu tidak diterapkan secara rutin, tapi hanya diaktifkan ketika variabel suhu telah mencapai ataupun melampaui batas yang telah ditetapkan. Pola ini memastikan aktivitas produksi disimulasikan sebagai respons yang terstruktur. Lalu yang ketiga adalah pola penyerapan karbon. Pola dalam konteks penyerapan karbon bersifat kumulatif dari tahun ke tahun, dan pola ini menyatakan bahwa total estimasi karbon dan sistem pada tahun berjalan sesuai hasilnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Nah, flowchartnya pada saat program dimulai, user akan diminta untuk menginput diameter pohonnya. Lalu setelah itu akan berlangsung perhitungan usia pohon dan perbandingan dengan data-data yang sudah ada. Lalu program akan menentukan apakah usia pohon sudah sesuai dengan usia legal tebang ataupun belum. Jika belum, maka akan diberikan status tidak diperbolehkan untuk ditebang. Lalu akan dilakukan perhitungan waktu yang dibutuhkan agar usia legal untuk ditebang. Namun, jika usia pohon sudah sesuai dengan usia legal tebang, maka akan diberikan status diperbolehkan untuk ditebang. Selanjutnya, program akan menentukan apakah ada target biomasa dan penyerapan karbonnya. Jika tidak, maka ia akan mengeluarkan output status usia yang sudah dihitung dengan diameter dan waktu menunggunya. Jika iya, maka kita akan diminta untuk menginput target biomasa dan penyerapan karbon yang ingin kita cari. Setelah input itu, maka akan dilakukan perhitungan usia yang pas untuk target biomasa yang sudah kita tentukan. Lalu akan berlangsung perhitungan usia yang pas untuk target penyerapan karbonnya. Lalu akan dilakukan juga perhitungan rata-rata umur yang direkomendasikan. Selanjutnya, program akan menentukan apakah sesuai dengan perhitungan diameter yang telah dihasilkan. Jika iya, maka akan dikeluarkan output usia pohon sudah mencukupi dan sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Jika tidak, maka akan berlangsung perhitungan perlu berapa tahun agar usia tersebut tercapai. Setelah perhitungan itu dilakukan, maka akan dikeluarkan output usia pohon belum sesuai dan direkomendasikan usia yang cocok. Setelah itu, user akan ditanyakan kembali apakah ingin melanjutkan perhitungan target selanjutnya. Jika iya, maka program akan mengulang lagi dari awal, dan jika tidak, maka program selesai dan bisa ditutup. Halo semuanya, kali ini aku akan jelasin terkait program yang kami sudah buat. Jadi seperti biasa dalam suatu program ini, kita bakal ngasih deskripsinya. Deskripsinya itu adalah program perhitungan usia rekomendasi sesuai dengan target biomasa dan penyerapan karbon. Jadi tujuan program ini adalah untuk mempermudah user dalam menentukan usia yang legal untuk dipanen sesuai target yang akan mereka kasih. Jadi langsung aja kita run programnya. Oke, jadi di sini kita udah run programnya ya. Jadi pertama kita harus masukin data berupa diameter dalam sentimeter. Misal kita mau masukin 8 cm. Nanti di sini bakal tertera terkait usia pohon saat ini. Yang artinya usia pohon itu dihitung sesuai dengan diameter yang sudah kita input atau user yang input. Nah, katanya usia pohon saat ini adalah 5,5 tahun. Nah, usia legal pohon untuk ditebang atau dipanen adalah ketika usianya 6 tahun. Itu untuk pohon akasia ya. Nah, karena dia di bawah 6 tahun, yaitu usia legalnya harusnya 6 tahun, jadi 5,5 tahun itu di bawah 6 tahun, jadi tertulis peringatan,
pohon tidak boleh dipanen karena belum memenuhi usia legal ditebang. Nah, direkomendasikan untuk menunggu sekitar setengah tahun atau 6 bulan. Nah, dari sini kita tahu nih, usia pohon yang 8 cm ini, yang saat ini 8 cm, itu dapat dipotong secara legal setelah user menunggu setengah tahun lagi, sehingga umurnya bisa 6 tahun. Terus di sini kita lanjut ke pohon berikutnya. Misalnya kita mau simulasi pohon akasia yang kedua. Kita masukin diameternya misalnya 30 cm. Nah, usia diameter 30 cm ini mengartikan bahwa pohon itu mempunyai usia 16,5 tahun. Statusnya tentu saja sudah legal karena dia udah di atas 6 tahun. Nah, di program kami ini kita akan input target biomasanya ada atau enggak. Kalau ada, kita tinggal klik Y. Terus kita tulis target biomasanya tuh berapa. Target biomasanya tentunya misal kita mau set jadi biomasanya 4000 kg dan target penyerapan CO2-nya 5000 kg. Nah, dari target-target yang udah kita kasih, dia bakal ngitung rata-rata usia rekomendasi target itu yang sesuai dengan target biomasa dan CO2 secara rata-rata usianya itu harus 15 tahun ke atas. Jadi targetnya sudah terpenuhi. Seperti yang aku tadi bilang, diameter 30 cm ini menentukan bahwa usia pohon saat ini adalah 16,5 tahun, yang artinya usia pohon ini lebih besar dibanding usia rata-rata yang diinginkan target. Nah, karena dia di atas rata-rata, makanya targetnya sudah terpenuhi dong. Jadi hasilnya usia pohon 16,5 tahun ini sudah legal untuk diteban dan sesuai target. Misal kita mau lanjut ke pohon selanjutnya, tapi yang kali ini pohonnya tetap 30 cm. Cuman kita nggak mau nih ada target segala macam, kayak kita mau tahu aja targetnya sebetulnya dengan diameter 30 itu pohonnya mempunyai biomasa seberapa sih gitu. Jadi kita tulis aja bilang kalau ditanya apakah ada target biomasa, di sini kita tulis tidak. Nanti dia akan keluar target biomasanya berapa dan target serapannya berapa. Target-target ini menandakan dengan diameter 30 cm yang usianya 16,5 tahun, dia bisa menyerap karbon sebanyak 6.985 kg dan biomasa yang dihasilkan adalah 4.050 kg. Misal kita mau lanjut ke pohon berikutnya. Secara biar gampang aja buat perbandingan, misalnya simulasi pohon akasia yang keempat kita mau masukin diameter 15 cm aja. Nah, dengan 15 cm usia pohon saat ini tuh cuma 9 tahun. Nah, pohon itu sebetulnya udah legal, tapi kalau ditanya ada target biomasa atau enggak, kita jawab ada dengan misalnya target biomasanya 4000 dan target CO2-nya yang mau diserap itu adalah 5.000. Seharusnya dari program ini, kalau misalnya aku klik enter, dia bakal ngasih tahu kalau misalnya usianya belum cukup. Karena yang tadi kita udah tulis dengan target 4.000 dan 5.000 kilogram yang kita inginkan, harusnya usia rata-ratanya tuh 15 tahun. Kalau kita klik enter, nah seperti yang tadi aku udah kasih tahu, rekomendasi usia rata-ratanya itu adalah 15 tahun. Dengan target biomasa 4.000 dan target CO2 5.000. Nah, dengan begitu usia pohon saat ini kan masih 9 tahun. Kurang dari rekomendasi target yang harusnya 15 tahun. Jadi direkomendasikan user perlu menunggu sekitar 6 tahun. Kalau misalnya kita mau ngecek nih, sebetulnya 15 cm itu punya berapa target biomasa yang dihasilkan dan target penyerapan karbonnya. Kalau kita masukin 15 cm, terus habis itu kita bilang nggak ada target biomasa. Nah, di sini kelihatan nih, kalau misalnya
dengan diameter 15 tahun yang usianya 9 tahun, pohon yang ditebang ini bakal menghasilkan biomasa 506 kg dan serapan CO2-nya cuma 873. Jadi dari sini kita bisa ngelihat ya, kalau misalnya dari simulasi pohon keempat dan pohon kelima itu emang udah benar programnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita masih mau ngelanjutin pohon ke berikutnya, kita klik iya. Kalau misalnya kita nggak mau, udah stop sini aja, kita klik N atau no. Nah, nanti di sini bakal kelihatan nih, ada laporan akhir simulasi, di mana nomor ada berupa tabel, ada nomor, diameter, usia saat ini, rekomendasi, status, dan tunggunya berapa lama. Nomor ini menandakan pohon keberapa. Jadi artinya ini pohon pertama dengan diameter 8 cm saat ini. Usia yang diameternya 8 cm ini adalah 5,5 tahun. Karena tadi di simulasi pohon pertama kita nggak netapin yang mana targetnya biomasanya nggak ada atau target penyerapan karbon yang nggak ada, jadi rekomendasinya 6 tahun, yaitu usia minimal pohon boleh ditebang. Jadi, dengan usia yang saat ini 5,5 tahun, statusnya tidak legal, usianya masih muda. Jadi, harus tunggu setengah tahun lagi, begitu seterusnya. Sampai simulasi pohon yang sudah kita lakuin itu tercatat semua. Gitu deh.